Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi hudan wa nuran liyakuna lil 'alamin nadhiran wa shifaa'an lima fis sudur sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul asmaul husna was sifatul ula, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyul huda war rasulul mujtabah. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan yang penuh berkah insyaallah, dalam keadaan yang baik. Meskipun beberapa saudara kita ada yang sakit, tadi Bu Tati izin tidak bisa hadir karena harus menunggu suaminya yang sakit, Pak Boni, yang juga biasanya hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau yang sakit segera mendapatkan kesembuhan, kesehatan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shfiyahu shifaan ajilan la yughadiru ba'dahu saqama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan memasuki pembahasan bab yang kedua. Setelah beberapa pertemuan kita membahas bagian-bagian dari bab pertama, yaitu bab tentang ilmu. Jadi kalau kita simpulkan bahwa perjalanan ibadah kita dimulai dengan langkah ilmu yang bisa memberikan pada kita panduan. Sebagaimana ilmu itu juga sering disebut sebagai nur, sebagai cahaya, yang dengan cahaya itu jalan kita menjadi terang, jalan kita menjadi jelas. Dan sebaliknya kalau kita bandingkan dengan perjalanan di malam hari, ketika cahaya tidak ada, ketika matahari sudah tenggelam, lampu-lampu dipadamkan, sungguh kita tidak bisa berjalan kemanapun, karena kita tidak bisa melihat. Tetapi dengan adanya cahaya itu kita bisa menentukan arah kita, mau kemana langkah kita, tujuan kita menjadi tahu. Ini siang ini karena adanya matahari memberikan cahayanya pada kita sehingga kita menjadi tahu langkah kita. Nah, ilmu itu adalah nur, ilmu itu adalah cahaya yang membuat kita menjadi tahu langkah kita, arah kita, kemana tujuan kita. Nah, maka mulailah dengan langkah yang pertama itu dengan kita berilmu, kita bersusah payah mencari ilmu supaya kita menjadi tahu arah kita, langkah kita. Tetapi tentu ini bukan dari akhir perjalanan, justru menjadi awal perjalanan kita yang selanjutnya kita akan menghadapi banyak fase di dalam perjalanan ibadah kita ini. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, fase yang kedua atau al-aqabah ats-tsaniyah. Sekali lagi Imam Al-Ghazali itu menggunakan istilah al-aqabah. Aqabah itu tanjakan. Jadi artinya perjalanan ini sesuatu yang bukan mudah. Perjalanan ibadah kita itu perjalanan menanjak, yang butuh energi, butuh kekuatan, butuh keistiqomahan. Jalannya terjal. Nah, maka digunakanlah istilah aqabah oleh Imam Al-Ghazali. Nah, tanjakan yang kedua itu kata Imam Al-Ghazali adalah al-aqabatut taubah. Fase taubat. Setelah kita berilmu, setelah kita tahu jalan kita, menentukan arah kita, oh ke sini tujuan kita, ke sini langkah kita, maka selanjutnya adalah kita melakukan pertaubatan. Tsumma 'alaika ya talibal ibadah wa faqakallahu bit-taubah wa dzalika li amrayn. Kata Imam Al-Ghazali, kemudian setelah aqabah yang pertama, tahapan yang pertama, tahapan ilmu itu adalah wahai kalian pencari kesempurnaan ibadah, kata Imam Al-Ghazali, alaika bit-taubat, engkau harus bertaubat. Wa dzalika li amrayni, hal itu dikarenakan dua alasan. Kenapa kita perlu bertaubat sebagai langkah kedua kita setelah langkah pertama? Itu karena dua alasan.
Ahaduma, yang pertama, alasan yang pertama, liyasulaka taufiq ta'ah, agar kita mendapatkan petunjuk untuk taat atau bimbingan untuk taat. Dengan taubat itu kita akan mendapatkan bimbingan, pertolongan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna syu'ma dzunubi yurithul hirman wa yu'aqibul khidlan. Karena sesungguhnya keburukan itu, keburukan dosa, karena sesungguhnya keburukan dari dosa itu mewariskan al-hirman itu kesengsaraan. Artinya kita terhalang, mewariskan keterhalangan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi sengsara. Wa yu'aqibul khidlan, dan akan mengakibatkan penderitaan. Jadi sesungguhnya dosa itu akan membuat kita terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan akan berakibat penderitaan bagi kita. Wa inna qaida dzunubi yamna'u 'anil masyi ila ta'atillahi 'azza wa jalla. Dan sesungguhnya belenggu dosa itu akan menghalangi kita dari langkah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal musara'ati ila khidmatihi, dan bersegera untuk mengabdi kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pernah kita bahas juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa dosa itu akan membelenggu kita dari langkah untuk taat, dari langkah untuk beribadah. Menjadi sulit sekali kita untuk melangkah dalam ibadah, terbelenggu kita. Itu karena dosa. Nanti juga akan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di penjelasan-penjelasan berikutnya. Sesungguhnya belenggu dosa itu akan menghalangi kita dari langkah menuju ketaatan kepada Allah dan bersegera untuk mengabdi kepadanya. Li'anna thiqala dzunub yamna'u minal khiffati lil khairati wan nasyati fi ta'at. Karena sesungguhnya beratnya dosa itu akan menghalangi dari ringannya melakukan perbuatan baik dan bersemangat untuk melakukan ketaatan. Jadi beban-beban dosa itulah yang akan membuat kita terhalang untuk bisa ringan dalam melaksanakan ibadah. Di pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan dosa itu ibarat beban, seperti kita memikul beban berat yang membuat kita tidak bisa melangkah dengan gesit, tidak bisa melangkah dengan cepat. Seperti kita memikul sedang memikul beras misalnya, bapak-bapak memikul beras, ketika bebannya berat sekali, tidak mungkin kita itu bisa berlari, tidak mungkin kita bisa gesit, itu tidak mungkin. Mungkin malah kita gontai pelan-pelan gitu, karena terlalu berat beban. Dan begitulah dosa. Ketika dosa itu menumpuk banyak, tidak tertaubati, tidak diistighfari, ya, maka dia akan menjadi beban yang membuat langkah kita di dalam beribadah menjadi tidak gesit, menjadi tidak cepat, sulit sekali untuk beribadah. Rasanya pengen beribadah tetapi berat sekali untuk melaksanakannya. Nah, kalau itu terjadi pada kita, mungkin sewaktu-waktu kita ingin sekali beribadah, ingin membaca Quran, ingin sholat sunnah, qiyamul lail gitu ya, atau sedekah, ingin melaksanakan banyak kebaikan, tetapi kok rasanya berat sekali melakukannya. Inginnya ada tapi melaksanakannya berat. Nah, kita perlu mencurigai diri kita, jangan-jangan masih ada banyak dosa yang belum tertaubat. Sehingga disitulah perlunya kita segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan langkah-langkah pertobatan. Nanti langkah-langkahnya bagaimana itu juga dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Wa innal israra 'ala dzunubi mimma yusawwidul quluba. Sesungguhnya terus-menerus di dalam melakukan dosa akan membuat hati menjadi hitam. Akan membuat hati menjadi hitam. Yusawwidul qulub. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa setiap kali ada dosa
yang dilakukan oleh seorang hamba, maka Allah tandai hatinya dengan satu titik hitam. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, kata Allah gitu. Ya. Maka Allah timpakan satu titik hitam di dalam hati seseorang karena dosa yang dia perbuat. Hati itu tadinya bersih jernih, tapi kemudian ada satu kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba, satu titik hitam. Nanti ada dosa lagi, kesalahan lagi, satu titik hitam lagi. Ada dosa lagi, terus begitu sampai hatinya menghitam karena titik-titik yang banyak itu yang tidak segera dihapus. Mohon maaf, misalnya saya gambarkan. Ron, istilahnya itu kalau dalam bahasa Arab titik hitam itu istilahnya ron itu titik hitam. Kalau buat rona satu titik hitam. Jangan-jangan nggak ada yang bisa sudah merah. Tapi jadinya titik merah ini ya. Titik merah yang diumpamakan hitam aja lah ya. Jadi satu kesalahan kan satu titik, satu kesalahan titik lagi, sampai nanti kalau orang tidak bersegera untuk bertobat kepada Allah, tertutup semuanya hatinya hitam. Alhamdulillah. Kalau sudah menghitam begitu, hati itu beda-beda keadaannya. Kalau Ibnu Qayyim itu menjelaskan ada hati yang salim. Hati yang salim ini hati yang bersih, hati yang sehat, yang sering dibersihkan, sering dirawat hati. Ada qalbun marid, ada hati yang sakit. Nah, mulailah hati itu ketika banyak titik-titiknya itu mulai sakit ya. Sebagaimana tubuh kita kalau sakit itu ada rasa tidak enak ya, kemudian tidak bisa lagi maksimal di dalam beraktivitas. Hati itu juga begitu. Sakit ya. Tapi kalau terus diabaikan, tidak mendapatkan perawatan, hati itu bisa menjadi mati. Ada qalbun mayyit. Ada qalbun mayyit. Nah, ini sudah mengkhawatirkan kalau sudah qalbun mayyit. Kalau dalam Al-Qur'an juga ada istilahnya, yaitu qasyatul qalb. Hati yang keras. Hati yang keras itu dia sudah tidak lagi bisa berfungsi. Padahal sebetulnya di dalam hati kita itu semua dia ada punya sinyalnya. Punya sinyal untuk membaca setiap kali seseorang itu melakukan kesalahan, dia memberikan tanda, memberikan sinyal. Misalnya orang akan berbuat dosa, kemaksiatan, hatinya itu memberikan tanda, jangan, saya gitu ya. Kalau kita mau melakukan kesalahan, mesti kan sebetulnya kita tahu bahwa itu salah dan itu ada yang mengingatkan. Nah, itulah hati di situ tuh. Jangan. Dia memberikan sinyal. Ya. Tapi kalau diterabas terus dilanjutkan, jadi tidak berfungsi itu sinyal itu, dan semakin lama, semakin sering dia diabaikan, semakin rusak sinyalnya. Dan jadilah nanti qalbun mayyit, sehingga orang yang hatinya itu sudah mati, dia sudah tidak lagi bisa merasakan yang dosa yang mana gitu. Ya. Sinyalnya sudah hilang, sudah tidak bisa lagi berfungsi sinyal. Qalbun marid, dia keras sekali, nasihat tidak masuk. Ya, karena sudah sangat hitam legam itu hati, cahaya Allah itu tidak bisa masuk lagi. Ya. Ketika ada cahaya Allah yang ingin masuk, dia tidak bisa lagi. Sudah menolak. Nanti nasihat sudah nggak bisa lagi, ilmu sudah nggak bisa lagi masuk. Kalau yang eksplisit memang hati yang mati ini hatinya orang-orang kafir memang ya. Tapi orang mukmin bisa juga sampai pada kondisi seperti ini kalau dia abai terhadap hatinya, tidak segera bertobat kepada Allah, tidak segera kembali ketika dia menyadari ada kesalahan-kesalahan yang sudah banyak mungkin dia lakukan. Akan sangat sulit sekali dibukanya. Jadi kalau orang sudah terlalu jauh melampau, ya, kemudian dia tidak bertobat, tidak segera kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengeras hatinya, ketika dinasihati udah nggak bisa mempan, nggak bisa masuk, nggak mempan lagi.
Nah itu cara membukanya sulit sekali. Itu seperti hati yang kemudian digembok, dikunci, ya hatinya dikunci. Misalnya ada satu kotak gitu ya, ada satu peti. Ada satu peti yang dikunci, digembok, kemudian kuncinya itu dilemparkan ke tengah lautan. Kira-kira siapa yang bisa membukanya, Bapak Ibu? Ini ada peti digembok, kuncinya dilemparkan ke tengah lautan. Itu sulit untuk membukanya. Kecuali ada orang yang mau menyelami dasar lautan itu yang gelap, yang dalam, yang luas itu. Cari-cari itu di bawah samudra gitu untuk bisa membuka. Atau yang kedua, kemungkinannya adalah didobrak. Ya kan? Didobrak. Nah, didobrak itu kalau dalam kehidupan kita ya diberikan hentakan mungkin oleh Allah. Dikasih nasihat, gak mempan, kasih nasihat, gak mempan. Kemudian dikasih musibah yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, baru dia terperanjat, ya Allah. Baru kembali kepada Allah, mungkin gitu. Tapi apakah orang mau dibegitukan sama Allah gitu? Ya. Lebih baik ketika ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita langsung ingat dan langsung kembali. Itu lebih ringan bagi kita. Ya. Makanya kalau dulu para ulama salafus saleh itu segala sesuatu yang terjadi pada dirinya, sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak diharapkan, itu selalu menjadi muhasabah, menjadi peringatan. Kata mereka, ketika jalan, kemudian tiba-tiba saja tali sendal saya putus, itu langsung ingat dosa apa yang saya lakukan gitu. Lagi jalan, tali sendalnya putus, ya Allah, dosa apa yang tadi saya lakukan gitu. Itu seakan-akan memperingatkan dia gitu. Lagi jalan kejedot pintu jeder gitu misalnya. Astagfirullah, dosa apa gitu. Jadi segala sesuatu yang dia tidak inginkan itu dianggap menjadi peringatan bagi dirinya. Yang kecil-kecil gitu ya. Jangan sampai kita diingatkan dengan satu musibah yang besar baru terperanjat kita, ya Allah, dosa apa yang sudah saya lakukan. Ya dari dulu udah diingetin gitu, nggak ngerasa terus. Sekarang dikasih yang besar baru kerasa. Baik, jadi dosa yang terus menerus, kata Imam Al-Ghazali, wa innal israra 'ala dzunub, dosa yang terus menerus mimma yusawwidul qulub, ya, akan bisa menghitamkan hati. Fatajiduha fi dzulumatin qasawatin, dan kamu akan mendapatinya menjadi hati yang gelap dan keras. La khulusa fiha, tidak jernih, wala safawah, tidak bening, wala ladzah, wala halawah, tidak ada kenikmatan dan tidak ada kelezatan. Jadi hati yang sudah begitu itu tidak bisa merasakan kelezatan, kenikmatan dalam hidup. Yang ada adalah keresahan, kegelisahan, ya, rasa tidak nyaman gitu, rasa tidak tenang. Hatinya yang dipenuhi dengan dosa-dosa. Wa illam yarhamullahu fasatajurru sahibaha ilal kufri wasyaqawah. Ya. Andaikan Allah tidak memberikan rahmat kepadanya, maka dosa yang seperti itu, yang sudah menutupi hati itu, fasatajurru, akan menyeret pemiliknya, ya, yang suka melakukan dosa itu, kepada kekufuran dan kepada kesengsaraan, bisa sampai kepada kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan mengakibatkan kesengsaraan di dalam hidup. Fa ya ajaba kaifa yuwaffaqu li ta'ati man huwa fi syu'min wa qaswatin. Bagaimana mungkin, ya, seseorang itu akan bisa mendapatkan taufik. Taufik itu arahan, bimbingan, ya. Mendapatkan taufik. Biasanya kan kalau para penceramah itu, wabillahi taufik wal hidayah. Taufik itu bimbingan, seseorang yang dibimbing oleh Allah, diarahkan oleh Allah pada jalan-jalan kebaikan, itu taufik. Hidayah itu apa hidayah? Petunjuk. Hidayah itu petunjuk. Bagaimana mungkin seseorang bisa mendapatkan taufik untuk bisa berbuat taat, ya, sedangkan dia dalam keadaan melakukan perbuatan-perbuatan buruk dan
pembangkangan. Wa kaifa yud'a ila khidmati man huwa musirun 'alal ma'siyati wa muqimun 'alal jafwa. Dan bagaimana mungkin seseorang akan terpanggil untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia dalam keadaan terus-menerus dalam kemaksiatan dan juga pembangkangan. Wa kaifa yuqarribu lil munajat man huwa mutalattihun bil aqdari wan najasat. Dan bagaimana mungkin seseorang itu akan didekatkan pada munajat. Munajat itu berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia tercemar oleh kotoran-kotoran dan najis. Ya, artinya perbuatan-perbuatan buruk gitu ya, tercemar oleh perbuatan-perbuatan buruk. Nah, jadi kata Imam Al-Ghazali, bagaimana mungkin seseorang itu akan taat? Bagaimana mungkin seseorang itu akan bisa berkhidmat atau mengabdi kepada Allah? Bagaimana seseorang itu bisa munajat, berdialog, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan dirinya masih dipenuhi dengan keburukan-keburukan, dosa-dosa, kotoran-kotoran situ tercemar oleh al-aqdar, kotoran-kotoran. Nah, sehingga kalau kita ingin taat, kalau kita ingin bisa khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa berdialog, berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus dibersihkan dulu, bersih. Supaya kita bisa beribadah itu bersih dulu. Kan gitu. Kalau secara zahir kan biasanya kita kalau mau ibadah, sholat misalnya, itu kan kita juga toharoh dulu ya, bersih-bersih dulu mau menghadap Allah. Nah, tapi kita kadang lupa yang dibersihkan hanya fisik kita, ya, wajah, tangan, gitu ya, kaki. Tetapi kita lupa untuk membersihkan hati kita, membersihkan diri dari dosa-dosa, supaya kita bisa menghadap Allah dengan sempurna. Baik. Fafil khabari an sadiqil masduq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Sedangkan di dalam sabda Rasulullah SAW beliau berkata, "Idza kadzibal 'abdu tanaha 'anhu malakan min natni ma yakhruju man fihi." Jika seorang hamba itu berbohong, tanaha anhu al malakan, maka dua malaikat itu akan menyingkir min natni ma yakhruju minhu, karena busuknya apa yang keluar dari mulutnya. Jadi malaikat itu akan mencium bau busuk perkataan bohong. Jadi kalau ada seseorang yang berbohong, mengucapkan perkataan bohong, kata Rasulullah SAW itu, dua malaikat yang menyertainya itu, kan kita semua disertai dua malaikat setidaknya ya. Dua malaikat yang menyertai itu jadi menyingkir, kabur karena kecium baunya, bau busuk perkataannya itu. Tapi yang aneh jadi nggak dicatat. Tapi kalau berbuat baik jadi nggak dicatat pak itu. Nah, maksudnya malaikat saja tidak mau dekat-dekat gitu karena keburukan seseorang itu. Karena hanya dalam tanda kutip itu misalnya satu perkataan bohong yang terucap dari lisan kita, itu saja membuat malaikat itu menghindar dari kita. Ya. Tercium bau busuknya, kata Rasulullah SAW, tercium bau busuknya ya. Tentu ini perkara gaib yang kita kalau secara zahir ya mungkin tidak ada tercium bau busuk perkataan bohong itu kan. Andaikan begitu semua orang ketahuan bohongnya ya. Setiap orang berkata bohong terus tercium baunya itu jadi ketahuan bohong. Nah, tetapi secara maknawiyah ya, secara ruhaniyat itu kata Rasulullah SAW dikatakan ya tercium itu bohongnya, busuknya orang-orang yang berbohong itu tercium oleh malaikat, sehingga malaikat itu kabur, menghindari, menyingkir dari orang-orang yang mengucapkan kebohongan. Fa kaifa yasluhu hadzal lisan li dzikrillah azza wa jalla? Bagaimana lisan yang seperti ini akan bisa baik untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Ghazali. Bagaimana lisan yang misalnya digunakan untuk berbohong itu bisa menjadi baik untuk bisa berzikir kepada Allah. Fala jarama la yakadu yajidul musirru 'ala al-'isyan taufiqan. Maka tentu saja ya orang-orang yang
terus menerus dalam kemaksiatan itu hampir saja dia tidak akan mendapatkan taufik, ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala taqifa arkanuhu li'ibadatillahi ta'ala, dan tidak akan menjadi ringan langkahnya, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi berat. Fa in ittafaqa fabakadin fa in ittafaqa fabikaddin la halawata ma'u wa la safwa. Andaikan mungkin saja dia kemudian bisa beribadah misalnya, ya, maka kata Imam Al-Ghazali, maka dia akan melakukan ibadah itu dengan susah payah, wala safatin, dan tidak jernih di dalam melakukannya. Wa kullu dzalika li syu'mi dzunub wa tarakat taubah. Kan itu semua, keadaan itu semua dikarenakan buruknya dosa-dosa, pengaruh buruknya dosa-dosa dan meninggalkan taubat. Walau sadaqa man qala, maka benarlah orang yang mengatakan, idza lam taqwa ala qiyamil laili wa siyamin nahari fa'lam annaka maqbulun qad qabbalatka khati'atuka. Jika seseorang itu tidak kuat melaksanakan qiyamul lail di malam hari, ya, dan puasa di siang hari, maka ketahuilah sesungguhnya dia terbelenggu oleh kesalahan-kesalahannya. Nah, ini juga ya tentu berlaku kepada kita, ya. Kita tidak sedang menunjuk orang siapa, tetapi ini menjadi muhasabah bagi kita semua. Kalau kita tidak kuat qiyamul lail di malam hari, puasa di siang hari, artinya susah untuk beribadah. Nah, ini kan hanya contoh saja di antara ibadah yang bisa dilakukan, qiyamul lail, puasa gitu, ya. Kalau kita tidak kuat untuk melaksanakan ibadah, sesungguhnya kita ini terbelenggu oleh kesalahan-kesalahan kita, Imam Al-Ghazali. Oke. Baik, jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepentingan kita untuk bertaubat dalam konteks beribadah itu adalah supaya kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa taat kepada perintah-perintah, dan untuk menjadikan langkah kita semakin ringan di dalam melaksanakan ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, watsani minal amrayni, dan yang kedua, innama talzamuka at-taubatu lituqbala minka ibadatuka. Supaya, kata Imam Al-Ghazali, taubah itu bisa membuat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya bisa diterima. Jadi beliau pakai logika. Imam Al-Ghazali menggunakan logika. Mengapa? Fa inna rabbad daini la yaqbalul hadiyah. Karena sesungguhnya orang yang memberikan utang itu dia tidak bisa menerima hadiah. Orang yang memberikan utang tidak bisa menerima hadiah. Yang diterima apa berarti? Orang memberikan utang, kemudian yang berutang memberi hadiah, itu lazim atau tidak? Lazim atau tidak? Harusnya apa berarti yang dibayarkan apa? Ya utangnya. Masa utang belum dibayar malah ngasih hadiah? Ya. Misalnya saya memberikan utang ke Mas Faisal datang beberapa hari kemudian pada saya, ini hadiah untuk saya, ini hadiah untuk Pak Deden misalnya, 1 buah mobil. Hadiah, tapi dia nggak bayar utang. Bunga. Nggak bayar utangnya, tapi ngasih hadiah. Biar bisa dikasih pinjam lagi. Jadi nggak lazim. Jadi kata Imam Al-Ghazali itu, sesungguhnya yang memberi utang itu dia tidak menerima hadiah, tetapi menerima bayaran utang dari yang diutangi. Kan? Artinya kita mestinya kalau punya utang berarti harus bayar utang dulu, baru kemudian kita kalau mau ngasih setelahnya, ngasih hadiah, ngasih apa-apa setelahnya. Ini orang punya dosa, ya, tapi dosanya belum ditebus, ya, dosanya belum ditebus. Ini kan dosa, ini ibarat utang kita kepada Allah, kira-kira gitu. Allah yang mengutangi kita utang kepada Allah.
utangnya dalam bentuk dosa, kita berutang kepada Allah dalam bentuk dosa. Ini utangnya belum dibayar, tapi kita sudah beribadah macam-macam gitu ya. Nah, pengennya harusnya itu dibayar dulu utangnya yang pokok itu. Pokoknya dibayar dulu, baru kalau mau ngasih hadiah-hadiah, ya, hibah misalnya dan seterusnya, ya setelah kita bayar utang dulu. Nah, ini logikanya yang dibangun oleh Imam Al-Ghazali itu. Wa dzalika anna taubata 'anil ma'asi wa yarda al-usul fardun. Karena sesungguhnya taubat dari kemaksiatan dan mendapatkan keriduan dari orang yang dirugikan gitu ya, orang yang dirugikan atau pihak lain gitu ya, keriduan pihak lain itu fardun, dia wajib. Taubat dari kemaksiatan itu hukumnya wajib, kata Imam Al-Ghazali, wajib, bukan sunnah, bukan boleh. Jadi taubat itu hukumnya wajib. Fardun lazimun wa 'amatul ibadah allati tuqsiduha naflun. Sedangkan pada umumnya ibadah itu hukumnya itu adalah sunnah. Ini ada ibadah wajib tidak dikerjakan tapi sunnah dikerjakan. Ibadah yang pada umumnya itu sebetulnya lebih banyaknya adalah sunnah. Yang wajib itu kan sedikit. Yang wajib apa saja, misalnya Bapak Ibu, sholat, puasa Ramadan, itu ya yang wajib itu. Zakat saja bagi orang yang nisab, yang punya. Yang gak punya gak wajib. Haji saja wajib bagi orang yang sudah mampu. Bagi yang gak mampu gak wajib. Apalagi yang wajib? Sedikit. Yang wajib itu aslinya sedikit, Bapak Ibu. Ya Allah, Allah itu sayang banget sama kita itu. Jadi gak banyak sebetulnya yang wajib-wajib itu. Yang pada umumnya ibadah-ibadah itu sunnah. Sedekah kita itu, apalagi puasa yang banyak itu ya puasa sunnah. Yang wajib adalah Ramadan sama puasa misalnya nadar itu berjanji, sumpah, puasa sumpah. Jadi kalau saya keterima kerja di mana ya, di Telkom misalnya, saya akan puasa 1 minggu. Nah itu wajib hukumnya, puasa nadar. Nah yang lainnya sunnah yang banyak. Sedangkan taubat itu wajib, kata Imam Al-Ghazali. Taubat dari kemaksiatan itu adalah fardun, sedangkan amatul ibadah adalah naflun. Ibadah pada umumnya adalah sunnah. Fa kaifa yuqbalu minka tabarruka wa dain 'alaika halul lam taqdi. Bagaimana Allah bisa menerima hadiahmu gitu, kata Imam Al-Ghazali. Bagaimana Allah bisa menerima hadiahmu berupa ibadah-ibadah sunnah itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan utangmu kepadanya belum kamu tebus, belum kamu bayar. Ya, dosa kita belum dibayar, tapi kita sudah ngasih macam-macam hadiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana, kata Imam Al-Ghazali, Allah bisa menerima hadiah-hadiah itu dalam berupa ibadah-ibadah sunnah, sedangkan utangmu dalam bentuk dosa itu belum engkau lunasi. Wa kaifa tatruku li ajri al-halal wal mubah wa anta musirrun ala fi'lil mahdhur wal haram. Dan bagaimana engkau meninggalkan perkara-perkara yang halal dan mubah, sedangkan engkau masih dalam keadaan terus-menerus dalam perkara yang dilarang dan perkara yang haram. Bagaimana kita meninggalkan yang halal dan mubah? Misalnya apa yang halal dan mubah kita tinggalkan? Puasa misalnya. Kita kan meninggalkan yang halal dan mubah kan untuk puasa ya. Makan, minum itu kan halal, mubah. Tapi karena kita berpuasa, maka kita tinggalkan itu demi ibadah kita kepada Allah. Bagaimana kita beribadah, kita puasa, meninggalkan yang halal-halal, meninggalkan yang mubah-mubah itu demi ibadah kepada Allah. Sedangkan kata Imam Al-Ghazali, kita masih dalam keadaan belum terlepas dari perkara yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih di situ, belum ditobati, belum dibersihkan. Wa kaifa tunajihi wa tad'uhu wa tusni 'alaihi wa huwa wal iyadu billahi 'alaika ghadban. Bagaimana kata Imam Al-Ghazali, bagaimana engkau bisa bermunajat kepada Allah, bisa berdoa kepada Allah dan memuji Allah, sedangkan Allah ghadban, Allah murka kepadamu. Kita belum minta maaf gitu kepada Allah. Allah dalam keadaan murka, tapi kita tiba-tiba saja minta.
gitu ya. Kalau kita membayangkannya dalam kehidupan kita sehari-hari saja ya, ada orang, saya membuat marah Mas Anton, saya punya dosa sama Mas Anton, saya menzalimi Mas Anton, itu marah, Mas Anton marah dengan saya, tiba-tiba saya datang minta sesuatu, Mas, saya ada kesulitan, bisa ngasih utang ke saya gitu kan? Bagaimana mungkin kita tiba-tiba saja datang kepada Allah, bermunajat, ya Allah, berdoa kepada Allah, memuji-muji Allah gitu. Sedangkan Allah sedang dalam keadaan murka, marah kepada kita. Maka kata Imam Al-Ghazali, minta maaf dulu, bertobat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fahadha zahir, inilah gambaran kata Imam Al-Ghazali, halul musati al-musirrin ala maksiati Allah musta'an. Keadaan orang-orang, inilah gambaran keadaan orang-orang yang bermaksiat, yang terus-menerus dalam kemaksiatan. Semoga Allah menolong kita semua. Jadi taubat itu wajib dan Allah Subhanahu wa taala sangat senang menerima taubat seorang hamba. Jadi ketika kita berbuat maksiat, berbuat dosa, tentu Allah marah. Satu godok kepada hamba, marah kepada seorang hamba. Maka setelah seorang hamba itu melakukan kemaksiatan, yang dilakukan adalah meminta maaf dengan bertaubat itu. Dan ketika meminta maaf, Allah itu tidak sekedar menerima permintaan maafnya, tapi sangat senang. Sangat senang. Bahkan di dalam hadis itu diumpamakan begini. Perumpamaan senangnya Allah ketika menerima taubat seseorang. Perumpamaan ya. Senangnya Allah ketika menerima taubat seseorang itu seperti orang yang melakukan perjalanan musafir, kemudian dia istirahat di satu tempat, tertidur dia membawa barang-barang bawaannya itu, perbekalan, seluruh perbekalan itu di untanya itu. Tiba-tiba ketika bangun dia, untanya sudah tidak ada. Sedangkan dia hanya sendirian, dia hanya bisa bertahan hidup dengan apa yang ada di untanya itu. Tapi untanya sudah pergi. Dia sudah cari kemana-mana, ya, sudah berlari ke timur, ke barat, dia cari itu untanya itu. Dia sudah kehilangan harapan hidup karena dia bisa hanya bertahan hidup dengan perbekalan yang ada di untanya itu. Menyerah akhirnya dia. Udah, ini nasib saya, mungkin hidup saya akan berakhir di sini. Ya. Kemudian akhirnya sampai kelelahan dia tertidur lagi. Ketika bangun, untanya ternyata sudah datang lagi di situ, sudah ada lagi. Kira-kira apa perasaannya, Bapak-Ibu sekalian? Senang, bahagia, gembira, ya, sangat, yang dia sudah kehilangan harapan hidupnya, kemudian kembali lagi dia, oh saya bisa hidup lagi nih. Untanya balik lagi dengan sendirinya, senang dia. Kemudian saking senangnya, kata Rasulullah SAW itu, Rasulullah mengumpamakan, ini masih dalam perumpamaannya. Saking senangnya orang ini mengatakan berterima kasih kepada Allah, ya Allah terima kasih, akulah Tuhanmu dan Engkau adalah hamba-Mu. Ada yang salah Bapak Ibu? Kebalik. Tapi Rasulullah tidak sengaja ini, memang sengaja. Memang perkataan orang itu saking senangnya sampai dia istilahnya itu lupa daratan. Saking senangnya lupa daratan sampai mengatakan, ya Allah terima kasih, Engkau adalah hamba-Ku dan aku adalah Tuhanmu. Saking senangnya. Kebalik. Kata Rasulullah, nah Allah itu ketika menerima taubat seseorang itu lebih senang daripada orang itu tadi. Senang sekali. Allah itu gembira sekali ketika menerima taubat seseorang. Jadi sejauh apapun kita melangkah dalam kesalahan-kesalahan, kemaksiatan-kemaksiatan, ketika kita kembali kepada Allah dalam pertaubatan kita, Allah sangat senang. Sangat senang. Nah, ini berbeda dengan manusia ya. Manusia itu kalau kita sudah ada orang kelewatan sama kita, ya kan? Kesalahannya kelewatan kepada kita, terus tiba-tiba datang kepada kita minta maaf, ya kita masih 50-50. Nah, gitu. Dimaafkan atau enggak ya, tapi masih ada dongkol sedikit lah mungkin gitu ya. Tapi Allah tuh ketika menerima, bahkan hambanya sudah jauh sekali berjalan, kemudian dia mendapatkan kesadaran ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat senang. Fa in kunta fama ma'na at-taubah an-nasuhi wa ma hadduha wa ma yanbaghi lil 'abdi ay yaf'alahu hatta yakhruja min adh-dhunubi kulliha. Lalu apa itu makna taubat? Taubat nasuha.
Kita sering dengar ya taubat nasuha, taubat dan nasuha. Apa itu taubat nasuha? Wa ma hadduha? Dan sampai mana batasnya yang disebut sebagai taubat nasuha? Wa ma yanbaghi lil 'abdi ay yaf'alahu? Dan apa yang seyogianya seorang hamba melakukan sesuatu supaya dia keluar dari dosa-dosanya. Nah, jadi Imam Al-Ghazali selanjutnya adalah menjelaskan tentang apa itu taubat nasuha dan apa langkah-langkahnya supaya kita bisa melaksanakan taubat nasuha itu sehingga kita keluar dari dosa kita. Amma taubatu fa innaha sa'irun min masa'il qalb. Adapun taubah itu sesungguhnya adalah perilaku hati, amalan hati atau upaya-upaya hati. Taubah ini berkaitan dengan hati kita. Meskipun nanti juga berkaitan dengan langkah apa yang kita lakukan setelahnya, tetapi pada awalnya taubah itu adalah ibadah hati. Karena taubat itu diawali dari penyesalan. Penyesalan itu kan dalam hati, menyesal. Karena makanya Rasulullah SAW mengatakan an-nadamu taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Tapi apakah cukup? Ya tidak cukup. Tetapi taubat itu dimulai dari penyesalan. Orang yang tidak menyesal kira-kira akan bertaubat atau tidak, Bapak Ibu? Orang melakukan kesalahan tapi tidak menyesal, kira-kira taubat atau tidak? Tidak akan taubat. Jadi harus ada penyesalan dulu dan dimulai dari rasa penyesalan. Ya Allah, saya kok tadi melakukan itu ya? Kenapa ya? Kok bisa saya terjatuh ke sini? Jadi harus ada penyesalan dulu ya. Namanya nadam. Nadam itu penyesalan. Dan dia menjadi awal dari taubat. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan taubat itu adalah perilaku amalan hati. Wa hiya 'inda tahsil fi qaulil ulama radhiyallahu anhum tanzihul qalbi 'anil dhanbi. Dan kesimpulan yang disampaikan oleh para ulama, taubat itu adalah tanzihul qalbi 'anil dhanbi, mensucikan hati dari dosa. Nah, kesimpulannya taubat itu adalah menyucikan hati dari dosa. Hati, maka ini berkaitan dengan hati. Karena itu yang disimpulkan oleh para ulama, definisi taubat itu adalah mensucikan hati dari dosa. Qala Syekhuna rahimahullahu fi hadits taubah. Berkata guru kami, gurunya Imam Al-Ghazali. Nah, ini berarti Imam Al-Ghazali mengutip dari gurunya. Yang dimaksud gurunya di sini adalah Abu Bakar At-Tusturi. Gurunya Imam Al-Ghazali di sini adalah Abu Bakar At-Tusturi. Beliau adalah orang Cordoba, orang Spanyol. Orang Spanyol. Jadi Spanyol itu dulu di bawah kekuasaan Islam, Bapak Ibu sekalian. 800 tahun lamanya. Spanyol di bawah kekuasaan Islam itu 800 tahun lamanya. Tapi sayangnya setelah itu runtuh peradaban Islam di Cordoba itu di Spanyol. 800 tahun. Nah, jadi ya lumayan ini bisa membuat kita menjadi bangga ya. 800 tahun berkuasa di Eropa. Adapun sekarang kalau kita lihat Eropa itu luar biasa hebatnya sekarang, dan itu harus kita akui. Hari ini Eropa jadi negara superpower yang saat ini umat Islam belum bisa menandinginya, dan itu harus kita akui secara gentleman. Itu pun baru berapa lama sebetulnya Eropa berkuasa itu jadi superpower? Berapa lama kira-kira Bapak Ibu? Kalau kemudian kita menghitungnya misalnya dari keruntuhan kedaulatan Islam tahun 1924. Islam itu kan runtuh, kekhalifahannya tahun 1924. Jadi tidak ada lagi kedaulatan Islam internasional itu tahun 1924. Sekarang 2023, baru 99 tahun. Belum ada satu abad. Besok 2024 100 tahun peradaban Eropa berjaya. Baru 100 tahun, satu abad. Baru 100 tahun ya. Nah, kita umat Islam itu berkuasa 1400 tahun. Di antaranya 800 tahun di Eropa, di Cordoba, 700 tahun di Turki Utsmani, selebihnya di
di peradaban umat Islam sebelumnya. Ada Bani Umayyah, ada Khulafaur Rasyidin, ada di masa Rasulullah SAW 1400. Baik. Nah ini gurunya Imam Al-Ghazali ini dari Cordoba, dari Spanyol, namanya Abu Bakar At-Tusturi. Beliau mengatakan innahu ikhtiyari dzambi sabaqa mithlu anhu manzilatan la suratan. Sesungguhnya menghindari dosa yang sudah dilakukan, dosa yang sepertinya sudah dilakukan, itu manzilatan la suratan, itu sesuai dengan kedudukannya, kedudukan dosanya bukan bentuk dosanya. Ta'ziman lillahi ta'ala wa hadran min sakhati, sebagai bentuk pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kemurkaannya. Jadi kata gurunya Imam Al-Ghazali, mentaubati dosa itu mestinya adalah tidak sekedar pada bentuk dosa yang sudah kita lakukan, tetapi pada kedudukan dosanya. Pada kedudukan dosanya. Ini bisa bermakna begini. Mungkin kita kadang-kadang menganggap dosa itu kecil, ini kan dosa kecil. Tetapi kita tidak melihat siapa yang kita ingkari, siapa kita yang sedang kita membangkang darinya gitu. Itu kan Allah yang Maha Agung. Berbuat dosa kecil tetapi kan yang didosai itu kan Allah Subhanahu wa taala gitu ya, Maha Agung gitu. Maksudnya kita tidak melakukan. Atau juga dalam konteks nanti pertaubatannya itu sesuai dengan kedudukan dosa itu, bukan bentuknya. Kedudukan dosa itu ada dosa yang berupa maksiat. Maksiat nanti di atasnya di levelnya itu adalah bid'ah. Jadi bid'ah itu lebih tinggi levelnya, lebih berat. Kedudukannya itu lebih berat. Bid'ah itu mengadakan perkara-perkara baru dalam ibadah itu, yaitu bid'ah. Nah itu lebih berat lagi dosanya. Kemudian di atasnya lagi syirik atau kufur. Syirik atau kufur. Jadi maksiat, ada maksiat, kemudian bid'ah, kemudian kufur. Kata Imam Al-Ghazali, tingkatannya dosa itu begitu. Nah nanti kedudukannya itu macam-macam, beda-beda. Nanti timbangannya juga beda-beda. Dosanya maksiat, dosanya bid'ah, sama dosanya kufur itu beda-beda. Bobotnya itu beda-beda. Nah, jadi dalam bertaubat itu juga mestinya tidak sekedar misalnya taubatnya itu berkaitan dengan bentuk dosanya apa, tetapi juga kedudukannya apa. Dia kedudukannya sebagai dosa maksiat atau dosa bid'ah atau dosa kufur. Nanti akan dijelaskan di berikutnya. Falaha idzan arba'u syara'id. Falaha idzan arba'u syara'id. Sehingga dengan demikian ada 4 syarat untuk bisa bertaubat nasuha itu. Ada 4 syarat. Ihdaha tarku ikhtiyari dzanbi wa huwa ayyuwatina qalbahu wa yujarrida azmahu ala annahu la ya'udu ila dzanbi albattata. Yang pertama adalah meninggalkan upaya dosa, yaitu dengan cara memantapkan hati dan membulatkan tekad untuk tidak mengulangi kepada perbuatan dosa selama-lamanya. Perbuatan dosa selama-lamanya. Jadi dimulai dari tekad dulu, azam dulu. Dimulai dari kemantapan hati kita untuk tidak melakukan dosa. Fa amma in taraka adzanba wa fi nafsihi annahu rubbama ya'udu ilaihi aw la ya'zimu 'ala dzalika bal yataraddadu fa innahu rubbama yaqulu lahu al-'audu. Andaikan seseorang itu meninggalkan dosa, tetapi di dalam hatinya ada kemungkinan dia akan balik lagi, melakukan lagi, atau tidak ada tekad di dalam hatinya, atau bahkan ragu-ragu apakah dia akan berhenti atau enggak. Dalam hatinya saja dia enggak ada keinginan yang kuat untuk berhenti gitu. Fa innahu mumtani'un 'anil dzambi ghairu ta'ibin minhu. Sesungguhnya yang begini ini bukan taubat.
kalau dia berhenti dari berbuat dosa, ya, tapi tidak ada keinginan untuk nanti nggak balik lagi gitu ya, tidak ada azam untuk tidak kembali lagi, ya, maka itu artinya kata Imam Al-Ghazali dia hanya berhenti dari dosa tetapi tidak bertaubat, bukan bertaubat, itu bukan bertaubat, tapi hanya berhenti aja. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Hanya berhenti saja, tapi tidak terhitung taubat. Jadi dia misalnya melakukan kemaksiatan apa yang ringan, apa yang ringan? Kemaksiatan. Mencuri lah misalnya, mencuri. Kemudian dia mengatakan artinya, saya akan berhenti aja mencuri. Tapi tidak ada dalam hatinya itu kekuatan tekad untuk saya tidak akan pernah lagi mencuri, tidak akan pernah lagi mencuri, tidak akan lagi saya berbuat dosa gitu. Ya dia hanya saya berhenti aja mencuri, tapi nggak tahu ya nanti jangan-jangan saya balik lagi, kalau ada kesempatan jangan-jangan ya nantilah, tunggu nanti gimana nantilah gitu misalnya gitu. Nah kata Imam Ghazali itu bukan taubat, itu hanya dia berhenti saja dari perbuatan dosa itu, tapi tidak dihitung oleh Allah sebagai sebuah pertaubatan, sebagai sebuah pertaubat. Berarti ini wilayahnya ada dalam tekad kita, keinginan kita untuk sama sekali berhenti dari dosa. Sehingga di awal langkah taubatan nasuha itu adalah keinginan untuk tidak lagi kembali, keinginan untuk tidak lagi kembali kepada dosa yang sudah dilakukan. Yang kedua, wasanya ayyatuba min dzanbin qad sabaqa anhu mithluhu idz law lam tasbiq anhu mithluhu lakin mutqiyan ghairuka ini. Jadi bertobat dari perbuatan yang pernah dia lakukan. Perbuatan yang pernah dia lakukan. Nah, yang belum dia lakukan, dosa yang belum dia lakukan, yaitu berarti bukan taubat namanya, tapi menjaga diri, mutqi. Itu seperti begini, misalnya. Di sini dicontohkan ini, kita tidak bisa mengatakan Rasulullah itu bertobat dari kekafiran. Ya, Rasulullah tidak kita sebut sebagai bertobat dari kekafiran karena Rasulullah tidak pernah kafir. Rasulullah dalam sejarah dikatakan tidak pernah melakukan penyembahan berhala, tidak pernah sejak lahir. Nah ini kan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, khusus termasuk Abu Bakar itu juga tidak pernah. Rasulullah itu tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah minum khamar, tidak pernah berjudi, tidak pernah berzina. Padahal itu semua adalah hal yang biasa di tengah-tengah masyarakat Arab pada waktu itu ya. Tapi Rasulullah terjaga dari itu. Abu Bakar juga begitu. Abu Bakar itu kesamaannya dengan Rasulullah itu sejak kecil, sejak dilahirkan tidak pernah menyembah berhala. Ini memang tidak umum, ya kan? Nah misalnya kita hidup di lingkungan begini sejak kecil, di situ lingkungannya penyembah berhala, suka minum minuman keras itu biasa aja di warung-warung gitu ya, di pojokan-pojokan jalan itu orang minum keras biasa gitu. Sedangkan ada orang yang nggak pernah sama sekali, itu tidak lazim. Ya, ini Rasulullah, Abu Bakar itu tidak pernah begitu. Makanya tidak bisa kita menyebut Rasulullah SAW itu bertaubat dari kekafiran karena Umar tidak pernah kafir. Berbeda halnya kata Imam Al-Ghazali seperti Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab bisa disebut sebagai taib, orang yang bertaubat dari kekafiran karena Umar bin Khattab pernah kafir, pernah menyembah berhala, bahkan pernah minum khamar gitu. Ya sebagaimana pada umumnya masyarakat Arab pada waktu itu. Jadi taubat nasuha itu hanya dia ketika memperbaiki diri, bertaubat dari kesalahan yang pernah dia lakukan, bukan kesalahan yang tidak pernah dia lakukan. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, annal ladzi safaqa anhu yakunu mithla alladzi yatruku ikhtiyari fil manzilati wa darajati la surat. Nah ini yang menjelaskan tadi di penjelasan awal sebelumnya ya. Bahwa bertaubat itu dari perkara-perkara dosa yang selevel, yang satu kedudukan, bukan dalam perkara yang bentuknya sama. Misalnya begini, kalau yang dicontohkan biar kita bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali. Ada orang yang dahulunya itu pernah berbuat zina dan merampok misalnya. Kemudian dia mau bertobat, tapi bertobatnya sudah tua renta di sini. Di sini istilahnya itu asy-syaikha al-harama al-fani.
sudah tua, renta, jongkok, udah nggak bisa apa-apa. Kemudian dia bertobat, ya Allah saya tidak akan kembali lagi pada zina dan merampok gitu. Itu kira-kira afdol atau enggak? Kenapa Bu tidak afdol? Kondisinya sudah nggak bisa. Karena sudah nggak mungkin lagi melakukannya. Tapi boleh nggak bertobat? Daripada enggak. Nah ini ada penjelasannya nanti. Nah jadi tobatnya itu bukan, ya Allah saya tidak akan lagi kembali kepada zina dan perampokan misalnya gitu. Nah kata Allah itu yang perampokan udah nggak bisa. Untuk apa lagi? Karena kamu udah nggak bisa lagi. Untuk apa lagi kamu bertobat dari itu? Nah makanya kata Imam Al-Ghazali, ya bertobatnya adalah dengan perkara yang selevel dengan itu, yaitu perkara yang masuknya pada kemaksiatan. Apa misalnya? Yang sini dicontohkan adalah kadhib. Kadhib itu bohong. Qadzaf itu tuduhan tanpa bukti. Biasanya di sini ada tentang perzinahan. Qadzaf itu menuduh seseorang berzina tanpa bukti. Dan kalau berzina itu memang buktinya ketat itu Pak. Itu kan harus ada saksi berapa? Tidak sekedar 2, 4. Makanya untuk membuktikan seseorang berzina atau tidak itu sulit sebetulnya. Makanya kalau Islam itu kok hukumannya itu berat-berat gitu ya. Nanti orang yang berzina itu dirajam gitu. Sebetulnya Islam itu tidak antusias kok untuk merajam. Untuk menghukum itu tidak antusias. Bahkan untuk membuktikan seseorang berzina saja itu sulit. Susah. Harus ada 4 orang dan menyaksikan secara langsung perbuatannya. 4 orang itu menyaksikan langsung itu ya langsung. Jadi tidak bisa misalnya ada 4 orang melihat ada perempuan masuk ke dalam rumah, kemudian setelah itu ada laki-laki masuk ke dalam rumah, kemudian menuduh berzina. Sah nggak tuduhannya? Tidak sah. Karena tidak tahu apa yang dilakukan di dalam rumah itu. Tidak tahu. Dia harus melihat langsung apa yang dilakukan itu. Kalau tidak bisa membuktikan itu jadi tuduhan tanpa bukti. Qadzaf. Kamu bisa membuktikan nggak? Nggak bisa. Nah itu dosa. Wal ghibah, membicarakan orang di belakang. Wan namimah, dan adu domba. Jadi kalau mau bertobat, orang yang sudah tua gitu ya, orang yang sudah jompo gitu, mau bertobat dari perbuatan di masa dahulunya, mungkin pernah berzina, mungkin pernah merampok gitu, ya meninggalkan ini perbuatan yang selevel dengan itu. Ya Allah saya tidak akan bohong, ya Allah saya tidak akan mengadu domba orang, saya tidak akan membicarakan orang, saya tidak akan gitu, menuduh orang tanpa bukti dan sebagainya. Bisa dipahami ya? Jadi ini satu level. Ya kalau levelnya kufur ya tobatnya dari kekufuran. Kalau levelnya bid'ah ya tobatnya dari bid'ah, tidak akan melakukan lagi bid'ah misalnya. Baik. Nah ini yang keempat. Jadi kalau kondisinya seperti itu, maka dia bertobatnya dengan dosa yang selevel. Kemudian yang keempat, ar-rabi'ah ayyakuna tarku ikhtiyari lidzalika ta'ziman lillahi azza wa jalla wa hadran min sakhatihi wa aliman naqabihi mujarradan la ragbatan la li ragbatin dunyawiyatin aw rahbatin minan nasi aw talabin sana'i aw sitin aw jahin aw dha'fin fi nafsi aw faqrin aw ghairi dzalik. Nah, yang keempat syaratnya tobat nasuha itu ya semata-mata untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat dengan keagungan Allah, kita berbuat dosa, kesalahan kepada Allah yang Maha Agung. Sekecil apapun dosa kita, tapi yang dimaksiati oleh kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Dan menghindari murka Allah Subhanahu wa taala dan pedihnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Murni. Tidak ada tujuan lain. Termasuk tidak untuk mengharapkan keuntungan duniawi. Bertobat tapi supaya bisa mendapatkan keuntungan duniawi, atau takut terhadap manusia, mungkin karena ancaman misalnya, atau untuk bisa mendapatkan pujian atau ketenaran atau kedudukan yang tinggi, atau karena kelemahan dirinya. Jadi tobatnya bukan karena kelemahan dirinya. Ya. Tadi saya bertekad tidak akan berzina lagi ya, karena memang dia sudah tua, saya sudah
nggak kuat lagi, saya tidak akan merampok gitu. Ya karena dia sudah tua, bukan karena kelemahan diri itu kemudian dia berhenti bertaubat, tapi karena memang untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keadaannya atau fakir, atau bukan karena kefakiran. Misalnya orang seumur hidupnya berjudi terus, ya, kemudian dia bangkrut, kemudian setelah bangkrut dia mengatakan saya tidak akan berjudi lagi. Demi Allah saya tidak akan berjudi lagi. Oh, dia sudah nggak punya uang, mau pakai apa dia berjudi? Ya, bertobat itu bukan karena kefakiran, bukan karena kelemahan dirinya, atau bukan karena ingin jabatan dan sebagainya, tetapi semata-mata karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pembahasan kita pada pagi hari ini berkaitan dengan taubat nasuha. Di pertemuan berikutnya insyaallah kita akan lebih banyak berkaitan dengan langkah-langkahnya, apa langkah-langkah yang kita perlu lakukan. Nanti ada macam-macam tobat, Imam Ghazali menjelaskan ada macam-macam tobat. Ada tobat kita terhadap dosa kita terhadap Allah secara langsung, ada tobat kita terhadap sesama manusia gitu ya. Ada dosa kita terhadap sesama manusia kan gitu. Bagaimana mentaubatinya? Ada yang berkaitan dengan harta, ada yang berkaitan dengan kehormatan, ada yang berkaitan dengan nyawa, itu dibahas pula oleh Imam Ghazali. Baik, barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada beberapa kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, menjadi ilmu yang penuh dengan keberkahan. Saya kembalikan kepada Mbak Ifah sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.